Assalamualaikum. Sebagian penonton mestinya sudah paham ya bahwa munculnya rasa lapar di pagi hari itu suatu bio instruction atau instruksi biologis gitu. Tapi kalau terus rasa lapar ini nggak muncul, apa artinya? Atau kalau rasa lapar itu muncul, kita mesti gimana menyikapinya? Ini mungkin banyak yang belum mengelolanya secara optimal. Yuk kita obrolin. Sebelum ke situ, kita ulang dulu soal kecerdasan kolektif. Subhanallah, makhluk bersel tunggal aja, kayak bakteri gitu, dia punya semacam kecerdasan seluler. Itu juga yang nggak punya otak macam tumbuhan. Itu juga punya semacam kecerdasan kolektif ya. Yang bisa gugurin daun di musim kering, bisa semi lagi di musim semi, dan seterusnya. Nah, dengan kecerdasan itu ya nggak mungkin lah pohon pepaya terus munculin buah pisang. Nggak mungkin juga buah semangka terus berdaun sirih. Nah, tapi ada yang jadi cair laku sih, pindah cerita. Sel-sel tubuh kita itu juga punya kecerdasan kolektif seperti itu. Dia bisa terima-terima instruksi itu dari enzim, dari hormon, dan dari sinyal-sinyal di otak saraf. Yang mau tahu lebih detail bisa ikutin sharing-sharingnya Dr. Michael Levin atau Sally Adi itu yang bukunya jadi bestseller ya, atau para sejawatnya. Nah, terkait itu, kali ini kita mau bahas fenomena datangnya rasa lapar di pagi hari ya, dan bahwa itu merupakan bio instruction yang perlu kita cermati. Rasa itu tuh muncul ya terpicu oleh hormon lapar, hormon grelin. Yang belajar biologi rada dalam pasti tahu lah ya. Silakan dipikir tuh, munculnya instruksi atau rasa lapar itu mananya apa coba buat sel-sel tubuh? Apakah itu instruksi agar segenap sel nimbun-nimbun lemak, atau supaya kita cepat-cepat nyari jodoh gitu kalau masih jomblo, atau instruksi untuk segera melakukan gentengisasi rumah kita, atau mendukung operasi merah putih, atau mendukung program MPG. Nah, semuanya enggak lah ya. Yang umum ya, dikenal sejak lama, munculnya lapar di pagi hari itu informasi bahwa tubuh kita itu nagih minta asupan. Bukan asupan air, cairan, atau elektrolit ya. Karena kalau itu biasanya sinyalnya tuh sinyal kehausan, dan juga bukan asupan minta duit untuk ditransfer ke rekening kita. Melainkan yang diminta itu, hati kita tahu kan ya, asupan makanan padat. Nah, fungsi makanan padat itu pertama sumber energi atau bioenergi ya, dan kedua dia itu sumber biomaterial. Nah, manakala kita muncul rasa lapar ya, utamanya yang diminta itu asupan biomaterial. Kalau yang kredit energi, dominannya muncul rasa lemes tuh biasanya. Padahal kan seringkali pas lapar pagi itu bukan lemes, malah seger. Soalnya kan barusan rehat bangun tidur tuh. Lagi pula ya, kalau butuhnya energi di dalam tubuh kita, itu udah banyak timbunannya. Sedangkan timbunan biomaterial protein di tubuh kita itu tidak ada yang siap pakai, kecuali kalau habis makan. Ya, adalah dikit di saluran cerna. Jadi, kalau butuhnya itu biomaterial protein, ya tubuh kita mesti dapat asupan luar atau merangkai-rangkai dari sampah yang ada, atau mendaur ulang dari material organiknya sendiri. Itu prosesnya panjang, ribet, ya, serta butuh situasi kondusif. Kayak cerita autofagi yang sering kita ulas tuh. Nah, karenanya, upaya pertama yang dilakukan tubuh kita ya saat butuh biomaterial, dia terus kasih sinyal lapar itu dengan menebar hormon grelin. Alasan lain nih ya, tentu bisa dibilang bukti bahwa sinyal lapar itu nagihnya biomaterial, bukan bioenergi. Coba aja, pagi-pagi lapar disuguhin air gula tok gitu. Atau disuguhin permen yang cuma gula-gula melulu. Nggak selera kan ya? Sampai sini jelas mestinya. Nah, dari penelitian lanjutan ya, para pakar terus menemukan lagi bahwa selain mensinyalkan ke otak untuk minta diasup biomaterial, hormon grelin si pemuncul rasa lapar mensinyalkan bioinstruction yang lain, yaitu sinyal survival. Dia mengindikasikan adanya tantangan kehidupan dan implisit menginstruksikan kepada segenap sistem dan sel untuk memperkuat diri sebaik-baiknya. Dan itu tuh bagus. Sehingga kemunculan rasa lapar itu di pagi hari mestinya disyukuri. Atau bahkan dia mesti diupayakan nih, supaya tiap kali muncul. Gimana cara mengupayakannya? Ya ini silahkan aja dicari-cari caranya ya. Salah satunya itu ya asupan makan malamnya diatur-atur. Misal nih, makan terakhir itu ya jangan terlalu malam. Besar kemungkinan paginya ya muncul rasa lapar. Beda lagi tuh, kalau makan malam jam 10, dan itu pas kebangun setengah 3, nggak susu lagi, segelas gede. Bangun tidur ya bisa nggak ada rasa laparnya. Nggak ada instruksi untuk memperkuat diri jadinya. Healing kendor. Poin penting kedua ya, saat lapar itu muncul, jangan langsung diredam dengan makan sarapan. Kecuali ini kalau kayak si nenek cantik ini, makan banyak itu ya bagus saja untuk mengoptimalkan masa pertumbuhan. Cuman, kalau buat yang udah umur 40 ke sono,
apalagi berat badan udah overweight, udah keseringan kebanyakan makan, ya begitu langsung sarapan, sinyal survival dari hormon ghrelin ya mandek, teranulir. Seolah-olah muncul sinyal yang sebaliknya. Silahkan lihat-lihat sepuasnya, nggak usah capek-capek memperkuat diri. Kondisi udah serba enak, jadinya malah nggak sehat. Pastinya ya, sinyal lapar dan sinyal survival ini dioptimalkan. Caranya gimana ya diatur-atur tuh. Bisa misalnya dipakai kerja, ngatur-ngatur rumah, atau berkebun di halaman, atau olahraga. Apapun lah yang kira-kiranya mengasah otak dan atau mengasah fisik. Dan itu nggak mesti lama-lama juga. Bisa aja sampai rasa laparnya itu hilang dengan sendirinya. Yang umumnya itu bakalan menyingsing dalam waktu sekitar 1 jam gitu ya. Atau lebih dikit, atau bahkan kurang jauh daripada itu. Nah, kalau ini dilakukan ya bioinstruksinya jadi firm, jadi mantap, dan bukannya dianulir. Sel-sel jadi paham nih bahwa mereka memang benar-benar disuruh untuk memperkuat dirinya ya, yang ujungnya akan bikin kita lebih sehat, healingnya lebih ngegas. Terus setelah lapar itu hilang ya, setelah udah aktivitas sana sini, mungkin rada keringetan dikit, rada ngos-ngosan juga tuh kalau olahraga, baru deh sarapan. Dan mestinya jangan sarapan yang sifatnya tinggi gula karbo junk food, tapi pilihlah sarapan sehat yang kandungan biomaterialnya ya cukupan lah, jangan kebanyakan juga. Terus ini penting nih, bagaimana kalau pagi-pagi itu nggak kerasa muncul rasa lapar? Nah, kalau beneran perut udah dikosongin sejak jam 7 atau jam 8 malam sebelumnya, mestinya ya pagi-pagi muncul lapar, muncul hormon ghrelin. Makin rasa lapar itu kuat, makin bagus tuh. Kalau nggak ada sama sekali, something is wrong. Itu tanda ada sesuatu yang salah. Salah satu yang tipikal tuh ya, pengelolaan stres. Hormon kortisolnya terlalu meninggi. Apalagi kalau badan udah overweight, terus udah kerasa susah banget untuk nurunin berat badan, seringnya yaitu terkait kortisol. Nah, beresin kortisol ini caranya gimana? Bisa dicari sendiri ya. Entah dengan meditasi, latihan pernapasan, atur diet, perbaikan kualitas tidur, penajaman gaya hidup, dan seterusnya ya. Bisa jadi cerita untuk hari yang lain. Yang sekarang udah dulu. Terima kasih.